Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra dengan NIM 230510193. Saya mahasiswa dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu satu buah dengan memenuhi tugas mata kuliah yaitu pengantar kurikulum dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka. Di sini wabil khusus yang saya hormati dosen pengampu yaitu Ibu Herni Irmayani MPD. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya apa itu kurikulum? Ralph Tiller dalam bukunya The Best Friendship of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan. Yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, yang keempat evaluasi secara umum. Komponen-komponen tersebut diklasifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di berbagai negara, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogis, yang ketiga panduan asesmen kerangka atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Yang selanjutnya itu latar belakang. Latar belakang kurikulum merdeka. Latar belakang kurikulum merdeka belajar adalah hasil bisa yang menunjukkan rendahnya tingkat kompetensi siswa, kesenjangan dalam kualitas pembelajaran dan dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pendidikan berpusat pada peserta didik. Pendidikan bukan hanya tergantung guru yang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang peserta didik yang belajar untuk mengembangkan diri guru. Dijadikan fasilitator untuk membentuk para didik dalam mengungkapkan potensi diri. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam kelas tetapi juga di luar kelas dengan melibatkan kegiatan yang menarik dan bermanfaat. Pengembangan kreativitas dan inovasi. Peserta didik didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. Tujuan kurikulum merdeka adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, membentuk karakter siswa yang mandiri, dan mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Konsep pembelajaran kurikulum merdeka ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya itu metode pembelajaran untuk kurikulum merdeka. Metode Sinfair menargetkan pada perkembangan interaksi mahasiswa yang pertama, dan yang kedua sistem pembelajarannya sederhana, yakni sang guru membentuk kelompok belajar yang terdiri dari beberapa peserta didik. Yang ketiga kemudian metode lain, yakni metode pembelajaran project based learning atau PBL. Selanjutnya, mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran telah cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Karakteristik kurikulum merdeka. Pengembangan soft skill dan karakter. Pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila. Fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam sehingga ada waktu untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dalam seperti literasi dan numerasi. Pembelajaran dan fleksibel.
Keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tabel capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan manual lokal. Yaitu adapun keunggulan dari kurikulum Merdeka, yang pertama atau yang ke-1 lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial. Yang kedua, lebih merdeka, guru dapat mengejar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pada pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif pembelajaran melalui kegiatan proyek. Yang selanjutnya, apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum Merdeka? Kriteria ada 1. Berminat menerapkan kurikulum Merdeka pada memperbaiki pembelajaran peserta kepala sekolah diminta mempelajari materi yang dipersiapkan tentang konsep kurikulum Merdeka. Selanjutnya, jika mencoba menerapkannya, mereka diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, proses adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Selanjutnya itu memperdayakan peserta didik. Prinsip pemberdayaan peserta didik merupakan salah satu landasan utama dalam kurikulum Merdeka. Dalam konteks ini, peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, sekaligus belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemberdayaan peserta didik dalam kurikulum Merdeka bukanlah sekedar konsep kosong, tetapi memegang peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Pemberdayaan peserta didik berarti memberikan ruang kepada mereka untuk aktif dalam proses pembelajaran selanjutnya. Guru harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Pemberdayaan peserta didik juga berhubungan dengan aspek evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam kurikulum Merdeka sebaiknya tidak hanya berfokus pada ujian tertulis, tetapi juga melibatkan beragam cara penilaian yang mencerminkan kemajuan peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Mengapa kurikulum Merdeka dijadikan opsi, tidak langsung ditetapkan semua sekolah? Ada 2 tahapan harus kita ketahui mengapa kurikulum Merdeka dijadikan opsi, tidak langsung ditetapkan semua sekolah. Yang pertama itu, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Setelah kita mengetahui selanjutnya, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan telah menjadi elemen penting dalam kurikulum Merdeka. Konsep ini mengakui bahwa teknologi adalah bagian tak terpisahkan dari dunia modern seperti dunia saat ini, dan harus digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran. Salah satu aspek utama dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam kurikulum Merdeka adalah membuka akses yang lebih luas terhadap sumber belajar. Dengan akses internet, peserta didik dapat mengakses sebagai jenis materi pembelajaran, termasuk teks video dan sumber daya interaktif dari seluruh dunia. Selain itu, penggunaan teknologi juga membentuk peserta didik mengembangkan keterampilan yang relevan dan dunia modern seperti ini. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga memungkinkan pembelajaran berbasis proyek. Ini membentuk mereka mengembangkan keterampilan praktis dan kreatif yang sangat berharga dalam dunia kerja saat ini.
Selanjutnya, apa saja hal-hal esensial? Dalam kurikulum Merdeka di jenjang SMP ada 3 esensial atau hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, penguatan kompetensi yang mendasarkan dan pemahaman holistik. Yang pendidikan seni sebagai mata pembelajaran pilihan. Mata pembelajaran informatika menjadi mapel wajib. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Penguatan profil Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun pembelajaran. Selanjutnya, proporsi beban pelajar di SMP atau MTS. Proporsi beban belajar di SMP atau MTS terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil belajar Pancasila atau dalam kurung P5. Dialokasikan sekitar 25% beban pelajar bertahun. Mungkin itulah pemaparan materi atau presentasi pada hari ini, yaitu memenuhi tugas UAS MK pengantar kurikulum. Dan juga apabila ada kata-kata salah kepada Allah, saya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Dan juga terima kasih kepada guru pengampu dan kawan-kawan sebagainya yang sudah menyimak dari pemateri, yaitu saya Doni Saputra. Sekian, terima kasih, saya Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.